bayangan masa lalu. Tapi like, komen, subscribe dulu biar berkah ya. Janda haus gasahan lelaki nakal. Di sebuah kota kecil bernama Banyumas, hiduplah seorang wanita bernama Alia Prameswari. Wajahnya cantik, lembut, dengan tatapan mata teduh yang membuat siapapun betah berlama-lama memandang. Namun di balik kecantikan itu, Alia menyimpan luka. Ia adalah seorang janda berusia 32 tahun, ditinggal suami yang meninggal 5 tahun lalu karena kecelakaan. Sejak saat itu, ia membesarkan putrinya, Naila, seorang gadis kecil yang kini duduk di bangku SD. Alia bekerja sebagai guru bahasa Indonesia di sebuah sekolah menengah. Sikapnya yang ramah dan santun membuatnya disegani murid serta disukai banyak orang tua siswa. Tidak sedikit pria mapan, dari pengusaha hingga pejabat daerah, mendekatinya dengan berbagai cara. Namun Alia selalu menolak halus. Bukan karena ia tidak ingin dicintai lagi, melainkan karena hatinya belum benar-benar terbuka. Suatu sore, ketika hujan rintik membasahi halaman sekolah, Alia berteduh di bawah atap koridor. Saat itu datang seorang pria sederhana mengendarai motor bebek tua. Bajunya basah sebagian, tapi senyum di wajahnya tulus. "Bu Guru, saya antar kertas fotokopian yang Ibu pesan," katanya sambil menyeka air hujan dari dahinya. Namanya Raffi, pemilik usaha fotokopi kecil di dekat sekolah. Dari pertemuan sederhana itu, sesuatu yang hangat mulai tumbuh di hati Alia. Entah mengapa, senyum Raffi yang jujur terasa lebih menenangkan daripada perhatian pria-pria berjas yang sering mengajaknya makan malam. Ia sendiri tak ingin mengakuinya, tapi diam-diam, jantungnya berdebar setiap kali pria itu datang membawa fotokopian ke sekolah. Pria dengan senyum tulus. Beberapa minggu setelah pertemuan pertama itu, Raffi semakin sering datang ke sekolah. Kadang ia hanya mengantar pesanan, kadang membantu memperbaiki printer di ruang guru yang sering macet. Alia mulai terbiasa melihat sosoknya muncul di ambang pintu dengan senyum lebar dan sapaan ramah. "Selamat pagi, Bu Alia." Awalnya hanya basa-basi, tapi perlahan menjadi obrolan ringan yang membuat suasana siang di sekolah terasa lebih hidup. Raffi bukanlah pria kaya. Usahanya kecil, hanya sebuah kios fotokopi di depan gang, tapi ia dikenal jujur dan suka menolong. Ia tinggal di rumah sederhana bersama ibunya yang sudah sepuh. Alia sering melihat bagaimana ia dengan sabar menuntun ibunya berjalan atau menyiapkan makan siang di sela waktu kerja. Sikap itu membuat Alia tersentuh. Ia melihat sosok lelaki yang bertanggung jawab, sesuatu yang jarang ia temui dari para pria mapan yang sering mengajaknya bertemu. Suatu hari, ketika Naila ikut ke sekolah karena libur, Raffi datang membawa es lilin buatan sendiri. "Untuk Naila," katanya sambil mengedip nakal. Naila tertawa dan langsung akrab dengannya. Melihat putrinya begitu gembira, Alia merasa hatinya bergetar. Sudah lama ia tak melihat Naila tertawa selepas itu bersama seorang pria selain mendiang ayahnya. Namun di sisi lain, Alia mulai menjadi bahan pembicaraan diam-diam di ruang guru. Beberapa rekan kerjanya bertanya-tanya mengapa wanita secantik dan terpandang seperti dia tampak dekat dengan pria biasa seperti Raffi. Alia hanya tersenyum, berusaha tak ambil pusing. Tapi malam itu, saat ia menatap bayangan dirinya di cermin, ia bertanya dalam hati, apakah benar cinta bisa sesederhana itu? Sejak hari itu, hubungan Alia dan Raffi semakin dekat. Mereka sering bertukar pesan singkat, kadang hanya sapaan pagi atau ucapan hati-hati di jalan. Raffi sesekali mampir ke sekolah membawa kopi hangat untuk Alia, dan Alia pun sesekali membantu Raffi menulis brosur sederhana untuk usahanya. Tak ada pernyataan cinta, tapi kedekatan mereka sudah cukup membuat jantung Alia berdetak lebih cepat setiap kali mendengar suara motornya di depan gerbang.
Namun kabar kedekatan mereka semakin meluas. Beberapa orang tua murid mulai berbisik, bahkan ada yang menatap Alia dengan pandangan meremehkan. Sayang sekali, Bu Alia itu cantik dan berpendidikan, tapi dekatnya sama tukang fotokopi. Begitu komentar yang sempat didengar oleh salah satu rekannya. Alia pura-pura tak mendengar, tapi hatinya perih. Ia tahu dunia ini kejam terhadap perempuan yang memilih jalan di luar ekspektasi. Suatu sore, ketika Alia pulang sekolah, ia melihat Raffi sedang memperbaiki rantai motor di depan kiosnya. Wajahnya kotor oleh oli, tapi tatapannya tetap hangat ketika melihat Alia datang. "Ada apa, Bu Guru?" tanyanya sambil tersenyum. Tanpa sadar, Alia menjawab lirih, "Raffi, kenapa aku merasa orang lain tak akan pernah mengerti kita?" Raffi terdiam sejenak, lalu berkata pelan, "Karena mereka belum tahu apa yang sebenarnya kita rasakan." Sejak hari itu, Alia mulai belajar untuk tidak peduli dengan omongan orang. Ia tahu kebahagiaan tak ditentukan oleh status atau harta, melainkan oleh ketulusan. Tapi jauh di dalam hatinya, ia masih takut. Takut jika suatu hari, perbedaan dunia mereka akan membawa luka, seperti masa lalunya yang dulu ia coba lupakan. Beberapa hari kemudian, Alia memutuskan untuk berkunjung ke kios fotokopi Raffi sepulang sekolah. Tempatnya kecil namun tertata rapi. Di sudut ruangan ada pot kecil berisi tanaman lidah mertua, dan di dinding tergantung foto Raffi bersama ibunya. "Aku tak pernah lihat kamu seceria ini di sekolah," ujar Alia sambil tersenyum. Raffi terkekeh, "Mungkin karena di sini aku bisa jadi diri sendiri, Bu Guru." Saat itu, ibu Raffi keluar dari belakang kios dengan langkah pelan. Rambutnya sudah memutih, tapi matanya lembut penuh kasih. "Oh, ini Bu Alia yang sering Raffi ceritakan," katanya ramah. Alia terkejut, sementara Raffi hanya tersenyum malu. Mereka bertiga lalu berbincang ringan, dan Alia melihat bagaimana Raffi memperlakukan ibunya dengan penuh hormat. Hatinya semakin yakin, lelaki sederhana ini memiliki hati yang luar biasa. Namun di tengah obrolan itu, Alia mendengar kabar mengejutkan. Raffi dulu pernah bertunangan, tapi pernikahannya batal karena calon istrinya memilih pria lain yang lebih kaya. Alia terdiam. Luka yang ia dengar dari bibir Raffi terasa seperti cermin kisah hidupnya sendiri. Dua hati yang pernah ditinggalkan karena keadaan, bukan karena kurang cinta. "Mungkin kita sama-sama punya masa lalu yang belum sembuh," ucap Alia pelan. Raffi mengangguk, "Tapi mungkin dua hati yang luka bisa saling menyembuhkan." Sejak hari itu, hubungan mereka bukan lagi sekadar hangat, tapi juga dalam. Mereka berbagi cerita, tawa, dan rasa yang tumbuh tanpa perlu diucapkan. Namun jauh di balik ketenangan itu, badai mulai mengintai. Salah satu pria mapan yang dulu mendekati Alia, Dimas Arianto, pengusaha muda dan mantan teman kuliahnya, kembali datang ke hidupnya. Dan kali ini, Dimas tidak berniat menyerah begitu saja. Sore itu, saat Alia sedang membereskan berkas di ruang guru, suara langkah sepatu kulit terdengar mendekat. Ia menoleh, dan seketika terkejut. "Alia!" Suara itu begitu familiar. Di hadapannya berdiri Dimas Arianto, mantan teman kuliah yang dulu sempat melamarnya sebelum Alia menikah dengan mendiang suaminya. Lelaki itu kini tampak lebih matang dan berwibawa, mengenakan jas abu dan senyum penuh percaya diri. "Aku dengar kamu mengajar di sini." "Aku baru buka cabang perusahaan di Banyumas," katanya santai. Alia menyambutnya dengan sopan, namun di dalam hati ada perasaan tidak nyaman. Dimas memang sopan, tapi tatapannya mengandung sesuatu yang membuatnya canggung, seolah masih menyimpan rasa.
Beberapa hari kemudian, Dimas mulai sering muncul di sekolah dengan berbagai alasan, memberikan donasi, membawakan alat tulis, hingga mengajak Alia makan siang. Banyak guru lain berdecak kagum. "Wah, Bu Alia beruntung sekali," kata mereka. Tapi Alia justru merasa dadanya sesak. Raffi mulai memperhatikan perubahan itu. Ia melihat Dimas beberapa kali menjemput Alia dengan mobil mewah di depan gerbang sekolah. Walau Alia menjelaskan bahwa itu hanya urusan pekerjaan, Raffi tetap merasa ada jarak yang tumbuh di antara mereka. "Aku cuma tukang fotokopi, Bu Alia," katanya suatu malam saat mereka bertemu. Alia menatapnya dalam, "Dan aku cuma seorang janda yang ingin hidup tenang, Raffi. Jangan buat jarak di antara kita." Namun ucapan itu tak semudah dijalani. Dimas semakin gencar mendekati Alia, bahkan sempat datang ke rumah membawa mainan mahal untuk Naila. "Aku hanya ingin membantu," katanya dengan senyum menawan. Tapi ketika Raffi lewat di depan rumah dan melihat pemandangan itu, Alia tersenyum kikuk di depan Dimas, hatinya remuk. Untuk pertama kalinya, ia menyalakan motor tanpa berpamitan. Dan malam itu, Alia menangis, tanpa tahu bagaimana harus menjelaskan segalanya. Beberapa hari berlalu tanpa kabar dari Raffi. Biasanya, setiap pagi ada pesan singkat, "Selamat mengajar, Bu Guru," di ponsel Alia. Kini layar itu hening. Alia mencoba menenangkan diri, berpikir mungkin Raffi sedang sibuk. Tapi setiap kali melewati kios fotokopi yang biasanya ramai, pintunya tertutup rapat. Di papan kecil tergantung tulisan, "Tutup sementara." Hati Alia terasa kosong. Di sekolah, Dimas semakin sering hadir. Ia menawarkan diri membantu proyek literasi yang sedang digarap Alia. Semua orang tampak kagum pada kedekatan mereka, bahkan kepala sekolah sempat memuji, "Kerjasama kalian luar biasa, Bu Alia." Namun di balik itu, Alia justru merasa terbebani. Dimas terlalu perhatian, selalu menanyakan kabar, menawarkan tumpangan, bahkan sesekali menyentuh lengannya tanpa izin. Alia mulai gelisah, tapi sulit menolak tanpa menimbulkan gosip baru. Suatu sore, ketika hujan turun deras, Alia memberanikan diri mendatangi kios Raffi. Di dalam, ia melihat Raffi sedang menyalakan lampu, wajahnya letih. "Kenapa kamu menghilang?" tanya Alia dengan suara bergetar. Raffi tak langsung menjawab. Ia menatap Alia lama, lalu berkata, "Aku tidak ingin jadi alasan orang menilaimu rendah. Aku dengar apa yang mereka bicarakan. Tentang aku, tentang kamu." Alia menunduk. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan. "Raffi, aku tidak peduli apa kata mereka," ucapnya lirih. Tapi Raffi hanya tersenyum pahit. "Kamu bilang begitu sekarang. Tapi sampai kapan, Alia? Dunia kita berbeda." Ucapan itu membuat Alia terdiam. Hujan semakin deras di luar, seakan ikut menangis bersama mereka. Malam itu, tanpa pelukan, tanpa kata perpisahan resmi, mereka berdua tahu, jarak mulai benar-benar tumbuh di antara dua hati yang saling mencintai. Sejak pertemuan terakhir itu, Raffi benar-benar menjauh. Ia menutup kios lebih awal, jarang keluar, dan menolak semua pesanan dari sekolah tempat Alia mengajar. Alia mencoba fokus pada pekerjaannya, namun setiap kali melihat tumpukan kertas di ruang guru, hatinya terasa perih. Ia tak lagi mendengar tawa ringan yang dulu selalu mengiringi siang harinya. Semua terasa hampa. Dimas melihat kesempatan itu. Ia semakin intens menemani Alia, mengundangnya menghadiri seminar pendidikan di kota tetangga, bahkan menawarkan beasiswa untuk Naila.
Kamu tidak perlu memikul semua beban sendirian, Alia. Aku bisa jadi sandaranmu, katanya suatu malam. Alia diam. Kalimat itu menenangkan, tapi tidak menggetarkan hatinya. Ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang hanya Raffi miliki, ketulusan yang sederhana namun nyata. Namun desakan dari sekitar semakin kuat. Ibunya sendiri berkata, "Nak, Dimas itu pria baik, mapan, dan serius. Tak semua janda punya kesempatan seperti ini." Alia hanya tersenyum tipis. Dalam benaknya, terlintas wajah Raffi yang penuh-peluh tapi selalu tersenyum tulus. Logika dan hati saling bertarung. Malam itu, ia duduk di beranda rumah, menatap hujan yang turun lagi, sambil berbisik, "Apakah aku bodoh jika masih mencintai yang sederhana?" Sementara itu, di seberang kota, Raffi menatap kios kecilnya yang mulai berdebu. Ia menggenggam selembar foto dirinya bersama ibunya. "Mungkin Bu Alia memang pantas bahagia dengan orang yang lebih dariku," gumamnya. Tapi setiap kali mencoba melupakan, bayangan senyum Alia selalu datang. Ia sadar, ia bisa menutup kiosnya, tapi tak bisa menutup hatinya. Hari Minggu sore, rumah Alia ramai oleh kehadiran keluarga dan teman-teman dekat. Di ruang tamu, Dimas datang dengan setelan rapi, membawa cincin dan senyum penuh keyakinan. "Alia, aku tidak ingin menunggu lebih lama. Aku ingin kamu dan Naila menjadi bagian dari hidupku," katanya di hadapan semua orang. Ibu Alia terharu, beberapa tamu bertepuk tangan pelan. Semua tampak bahagia, kecuali Alia sendiri. Alia menunduk, jantungnya berdebar hebat. Kata-kata Dimas terasa berat di telinganya. Ia tahu Dimas pria baik, mapan, dan tulus dalam caranya sendiri. Tapi di balik itu, ada rasa yang tak bisa ia paksakan. Ia melihat ke arah Naila yang sedang bermain di pojok ruangan, lalu teringat senyum Raffi, hangat, sederhana, tanpa janji muluk, tapi nyata. Air matanya hampir jatuh. "Dimas, beri aku waktu," ucapnya lirih. Suasana ruangan seketika hening. Sementara itu, di sudut kota, Raffi sedang mengemasi beberapa barang ke dalam kardus. Ia memutuskan untuk pindah ke Purwokerto, menerima tawaran kerja di percetakan besar. Ibunya hanya bisa menatapnya diam-diam. "Kamu yakin, Nak?" tanya sang ibu lembut. Raffi mengangguk, "Aku harus mulai hidup baru, Bu. Kadang cinta yang tulus pun harus tahu kapan berhenti." Namun di dadanya, ada sesak yang sulit dijelaskan. Malam harinya, setelah semua tamu pulang, Alia duduk sendirian di beranda. Langit gelap tanpa bintang. Ia membuka pesan lama dari Raffi, pesan sederhana yang dulu sering ia abaikan. "Jangan lupa tersenyum hari ini, Bu Guru." Seketika air matanya jatuh. Ia sadar, kebahagiaan sejati bukan tentang siapa yang bisa memberi segalanya, tapi siapa yang membuat hatinya tenang bahkan tanpa apa-apa. Pagi itu, Alia bangun dengan perasaan gelisah. Semalam ia hampir tak bisa tidur, terus memikirkan keputusan yang harus ia buat. Ia menatap wajah Naila yang masih terlelap di sampingnya, lalu berbisik, "Mama nggak mau salah pilih lagi, Nak." Hatinya mantap. Ia tahu siapa yang benar-benar membuatnya bahagia. Tanpa banyak berpikir, Alia mengambil jaket dan bergegas ke kios fotokopi Raffi. Namun sesampainya di sana, kios itu kosong. Pintu sudah terkunci, papan nama sudah dilepas, dan hanya ada selembar kertas menempel di kaca. "Terima kasih atas semua kenangan. Doakan saya memulai usaha baru di Purwokerto." Alia terpaku. Matanya panas, air mata mengalir begitu saja. Ia segera menyalakan motornya,
melaju di bawah sinar matahari pagi dengan perasaan panik yang tak bisa dijelaskan. Di dalam perjalanan, pikirannya melayang pada semua kenangan. Tawa sederhana saat mereka makan gorengan di pinggir jalan, cara Raffi memandangnya dengan penuh hormat, dan suara lembutnya yang selalu menenangkan. Ia baru benar-benar sadar, Raffi tidak pernah berjanji akan membahagiakannya, tapi selama ini, dialah yang paling tulus melakukannya. Alia menekan gas lebih kuat, berdoa agar masih sempat menemukannya. Sesampainya di terminal kecil, Alia melihat bus dengan tulisan Purwokerto sudah hampir berangkat. Ia berlari, memanggil nama Raffi sekuat hati. Raffi! Jangan pergi. Semua mata menoleh. Raffi yang sudah di dalam bus terkejut, segera turun. Wajahnya bingung sekaligus haru melihat Alia berdiri dengan napas tersengal dan mata basah. "Kenapa kamu kesini?" tanyanya. Alia menatapnya dalam-dalam dan berkata, "Karena aku baru sadar, aku nggak butuh yang sempurna. Aku cuma butuh kamu." Raffi terdiam, menatap Alia yang masih terisak di depannya. Orang-orang di sekitar terminal memperhatikan, tapi bagi mereka berdua, dunia seolah berhenti sejenak. "Alia, kamu yakin?" tanya Raffi pelan, suaranya bergetar. Alia mengangguk tanpa ragu. "Aku sudah lelah menuruti pandangan orang. Sekarang aku cuma mau menuruti hatiku. Dan hatiku milik kamu." Kalimat itu membuat Raffi tak bisa menahan air matanya. Ia memeluk Alia erat, seolah takut kehilangan lagi. Bus yang seharusnya membawa Raffi pergi akhirnya berangkat tanpa dirinya. Ia menggenggam tangan Alia sepanjang jalan pulang, tak banyak bicara, hanya sesekali saling menatap dan tersenyum. Di rumah, Naila langsung berlari menyambut. "Om Raffi. Mama nyariin Om terus." Suasana yang sempat hampa kini terasa hangat kembali. Bahkan Ibu Alia yang awalnya ragu, hanya bisa tersenyum kecil melihat kebahagiaan yang terpancar dari wajah putrinya. Beberapa bulan kemudian, kios fotokopi Raffi dibuka kembali, lebih besar, lebih ramai, dan kini ada papan kecil bertuliskan Raffi Alia Printing Corner. Alia sering membantu menulis desain dan promosi, sementara Raffi tetap menjadi dirinya yang sederhana dan rendah hati. Mereka tak hidup mewah, tapi setiap sore mereka duduk bersama di depan kios, menatap matahari tenggelam sambil menikmati teh hangat dan tawa Naila yang bermain di depan. Cinta mereka bukan cerita sempurna, tapi nyata. Cinta yang lahir bukan dari harta atau status, melainkan dari luka yang saling menyembuhkan. Di bawah langit senja Banyumas, Alia menatap Raffi dan berbisik, "Aku bersyukur pernah kehilangan, karena dari kehilangan itu aku tahu siapa yang pantas aku temukan." Raffi tersenyum dan menjawab lembut, "Dan aku bersyukur kamu memilih hatimu, bukan dunia."